Selamat siang, rekan-rekan. Hari ini saya akan mempresentasikan studi mengenai sistem produksi yang membandingkan dinamika antara tim manusia robot dengan manusia manual. Sistem otomatis seperti AGV selama ini telah dikaji dalam berbagai studi. Namun, sebagian besar penelitian hanya menekankan pada sistem manual dan belum banyak mengeksplorasi kompleksitas dan dinamika yang muncul dalam operasi hibrida manusia-robot. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti pengaruh pengalaman kumulatif dan variabilitas kinerja antar tim manusia dengan truk manual dan manusia dengan truk robotik di lingkungan gudang yang sama. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru terkait integrasi otomatisasi di gudang serta dampaknya terhadap kinerja operasional dan pelatihan tenaga kerja. Sebelum masuk ke temuan, mari kita pahami alat yang digunakan. AGV adalah kendaraan otomatis yang bergerak mengikuti jalur atau rute yang telah ditentukan sebelumnya dalam lingkungan yang terkontrol. Biasanya digunakan untuk memindahkan barang atau material dalam lingkungan industri seperti pabrik atau gudang. AGV dapat dilengkapi dengan berbagai sistem navigasi seperti pita magnetik, sensor optik, atau laser untuk mengikuti jalur yang sudah diprogram. Fungsi utama AGV adalah mengotomatisasi proses transportasi internal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Kekuatan pengalaman dan kurva pembelajaran. Temuan pertama berkaitan dengan pengalaman. Data menunjukkan bahwa setiap hari pengalaman tambahan dapat menurunkan waktu pengambilan pesanan sekitar 0,2% atau akumulasi hingga 7,2% dalam 60 hari. Namun, hal menarik, meskipun pengalaman menurunkan variabilitas, kurva pembelajaran akan mendatar setelah mencapai tingkat kemahiran tertentu. Menariknya, tim manual justru menunjukkan peningkatan performa yang lebih konsisten dibandingkan tim manusia robot. Keunggulan versus variabilitas AGV. Apakah AGV terlihat cepat? Jawabannya iya. AGV mempercepat pengambilan pesanan sekitar 3,6% dibandingkan metode manual, terutama di area padat barang. Namun ada harganya. Tim manusia robot memiliki variabilitas kerja 13,1% lebih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya fleksibilitas dan terkadang ketidakkonsistenan dalam keputusan penggunaan AGV di lapangan. Temuan pelatihan dan manajemen. Satu itu pelatihan terstruktur penting dan mempercepat kurva pembelajaran, khususnya untuk pekerja manual agar bisa mencapai tingkat kinerja yang setara. Yang kedua, monitoring kelanjutan kinerja individu dan tim diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan guna mengurangi variabilitas kinerja. Temuan berdasarkan persepsi investasi teknologi. Meskipun AGV memberikan keuntungan kinerja awal yang signifikan, kinerja tim manual dapat mengerja seiring waktu dengan pelatihan yang memadai. Kedua, keputusan investasi harus seimbang antara pengembangan teknologi di modal manusia agar hasil jangka panjang optimal dan berkelanjutan. Rekomendasi. Penempatan AGV harus dioptimalkan pada area dengan kedapatan pengambilan tinggi untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi aktivitas yang produktif. Dua, pengembangan program pelatihan yang menekankan standar dan pedoman interaksi dengan AGV diperlukan untuk mengurangi variabilitas kinerja dan peningkatan konsistensi. Yang ketiga, perusahaan harus mengadopsi pendekatan investasi yang memadukan teknologi otomatisasi dengan pengembangan keterampilan manusia secara seimbang. Yang keempat, pelaksanaan monitoring kinerja secara individual dan tim penting untuk menyesuaikan strategi pelatihan dan operasional. Yang kelima, studi lebih lanjut
perlu meneliti berkelanjutan peningkatan kinerja dan potensi inovasi, pelatihan, serta teknologi yang dapat memperpanjang plateau pembelajaran. Optimalitas penerapan pada industri di Indonesia, tantangan, hambatan, dan peluang pengembangan. Dasar optimalisasi penerapan. Satu itu dalam konteks industri manufaktur dan logistik di Indonesia yang sedang berkembang menggunakan AGV dalam sistem hibrid manusia-robot dapat meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang, terutama di gudang, dengan kepadatan pengambilan yang lebih tinggi, seperti pusat distribusi, e-market, atau retail modern. Kedua, penerapan teknologi ini berpotensi memangkas waktu siklus operasional dan mengurangi beban kerja fisik pekerja, yang dapat meningkatkan produktivitas dan ergonomi kinerja. Yang ketiga, investasi pada penelitian pekerja manusia manual juga sangat efektif untuk meningkatkan kinerja jangka panjang yang mengurangi ketergantungan penuh pada teknologi. Apa sih tantangan dan hambatannya? Yaitu satu, biaya investasi dan infrastruktur. AGV dan teknologi otomasi memerlukan biaya awal yang lebih tinggi dan infrastruktur pendukung yang memadai, misalnya jaringan komunikasi, layout gudang yang sesuai, yang mungkin belum tersedia atau sulit dijangkau oleh banyak perusahaan, terutama UMKM. Yang kedua, kesiapan SDM, kurangnya pekerja, terlatih dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi otomatisasi biasa memperlambat penerapan efektif AGV. Kurva pembelajaran dan variabilitas kinerja menjadi tantangan nyata. Yang ketiga, lingkungan kerja. Beberapa gudang atau fasilitas produksi di Indonesia memiliki kondisi ruang terbatas atau layout gudang yang tidak ideal untuk mobilitas AGV yang optimal. Yang keempat, kondisi iklim dan pemeliharaan. Lingkungan kerja yang lembab, debu, dan suhu tinggi bisa menjadi hambatan teknis bagi keandalan dan pemeliharaan AGV. Yang kelima, kesenjangan digital, yaitu masih terdapat kesenjangan dalam adopsi teknologi digital secara luas di sektor manufaktur atau logistik di Indonesia. Peluang dan pengembangan dan penyesuaian. Satu, penyusunan teknologi AGV dan sistem pendukung perlu dikembangkan atau dikustomisasi agar sesuai dengan kondisi lokal, misalnya kemampuan operasional di ruang sempit atau di lingkungan dengan beberapa tantangan fisik. Yang kedua, pelatihan adaptif, pengembangan program pelatihan yang terstruktur dan terintegrasi dengan budaya kerja lokal dan karakteristik tenaga kerja Indonesia yang mempercepat kurva pembelajaran. Yang ketiga, model investasi hibrid, yaitu pendekatan investasi yang menggabungkan pengembangan kemampuan pekerja atau otomatis secara bertahap dapat memberikan model yang lebih berkelanjutan dan hemat biaya. Berikut adalah kebaruan dan perbaikan yang dapat dihasilkan dibandingkan dengan teori atau metode yang telah dipelajari sebelumnya. Pendekatan manajemen variabilitas kinerja berbasis pengalaman. Penelitian ini menekankan bahwa pengalaman pekerja sangat penting dalam menghasilkan kinerja yang lebih konsisten dan efisien di lingkungan operasi pengambilan pesanan yang sebelumnya hanya mendapat perhatian terbatas, terutama terkait peningkatan kinerja secara umum. Yang kedua itu penggunaan model efek campuran dengan intercept acak untuk memodelkan variabilitas kinerja antar pemilih dan intra pemilih adalah pendekatan baru yang lebih presisi dibandingkan model seperti Accelerate Failure Time Model atau AFTM yang tidak mempertimbangkan efek acak dan interaksi lintas tingkat. Hal ini memungkinkan pemahaman variabilitas kinerja yang lebih mendalam dan realistik dalam lingkungan dunia nyata. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.